Halo semuanya, kembali lagi di Technight Studio. Untuk video kali ini kita akan mulai mencoba membahas soal infrastruktur network di rumah ya. Jadi biasanya kan langsung aja ya. Biasanya kan kalau misalkan kita lihat dulu ya presentasi. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita langganan internet, pihak penyedia layanan itu kan atau ISP itu bakalan narik kabel ke fiber optik ya, kabel fiber optik ke rumah kita, kemudian kita dipinjamkan ONT atau modem ya yang seperti ini. Nah, kalau misalkan biasanya posisinya kan seperti ini. Kita perangkat-perangkat yang kita punya mulai dari smartphone, laptop, PC, kemudian tablet, dan smartphone-smartphone yang lain gitu punya keluarga kita itu akan langsung terkoneksi ke ONT atau si modem yang dipinjamkan oleh pihak ISP gitu. Dan perihal manajemennya, kalau misalkan kita kondisinya seperti ini, itu cukup sulit ya, ribet, dan kalau misalkan apesnya kita tidak diberi akses untuk masuk ke modemnya. Biasanya kan kalau misalkan kita langganan itu kita bisa dikasih kita dikasih akses ke modemnya dalam bentuk user gitu, tapi bukan administrator, user ya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memanage internet yang kita punya lewat si modem ini gitu. Kayak ganti password wifi kalau misalkan password wifi-nya bocor, atau mungkin ganti SSID gitu. Atau mungkin mengaktifkan port LAN gitu yang ada di modemnya. Nah, kalau misalkan tidak, apesnya gitu, kita tidak diberi akses ya, itu akan sangat sulit gitu. Kalau misalkan mau ganti password atau ganti SSID saja, atau mengaktifkan salah satu port LAN yang ada di modem ini, kita harus kontak servisnya gitu, atau kita kontak ISP yang kita langganan gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak begitu kan cukup sulit, maka diperlukan sebuah infrastruktur jaringan milik sendiri di rumah untuk mempermudah manajemen akses internet yang kita punya gitu. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya seperti ini. Jadi kalau ini contoh kasus saya ya. Sebenarnya ONT dan atau modem ini itu sebenarnya sudah sangat cukup ya. Cuman tadi minusnya kalau misalkan kita tidak punya akses buat otak-atik konfigurasi yang ada di modem, itu akan sangat sulit gitu. Maka dari itu kita perlu infrastruktur jaringan sendiri. Jadi gini, kondisi seperti ini itu jauh lebih mudah dalam manajemen jaringan yang ada di rumah kita gitu. Jadi contoh kita langganan internet, kemudian kita bilang ke mas-mas teknisinya buat matiin aja wifi atau wireless atau WLAN yang ada di modem ini. Jadi cukup Ethernet LAN-nya saja yang diaktifkan, untuk nanti terus dikasih DHCP untuk nantinya kita sambungkan ke router yang ada di rumah kita gitu. Kemudian dari router kita inilah kita bisa memanage berbagai macam perangkat yang ada di rumah kita gitu. Fungsinya memang tadi seperti yang disebutkan ya, lebih mudah dalam manage. Contohnya adalah kalau misalkan kita punya router sendiri, kemudian punya wifi sendiri, kita bisa gonta-ganti SSID ataupun password yang ada di wifi kita gitu. Atau mungkin kita mau, karena ini kita sebagai contoh ya, pakai router board MikroTik,
apapun serinya. Biasanya yang hex itu 750 seperti ini yang lumrah ya, yang umum gitu digunakan di rumah-rumah. Nah, ini bisa kita ubah dari WPA atau WPA2 PSK, kita dirubah menjadi hotspot juga bisa gitu. Jadi lebih fleksibel lah dalam manajemen gitu. Kemudian dalam memprioritaskan perangkat yang kita punya itu juga jauh lebih mudah, teman-teman. Jadi contoh kita punya PC dan Android TV gitu. Kita langganan di rumah internet itu 20 mega. Kita bisa alokasikan bandwidth ke TV itu contoh 3 mega saja, kemudian personal komputer kita itu cuma 5 mega dan sisanya itu tergantung keinginan kita gitu, disesuaikan gitu ya dengan ini. Kemudian kalau misalkan kita mau memprioritaskan smartphone yang kita punya, contoh kita punya smartphone yang kita punya itu adalah smartphone 1 atau laptop gitu atau personal komputer, bandwidthnya pengen digedein, lebih gede daripada perangkat-perangkat yang lain, itu juga sangat-sangat bisa gitu ya, sangat mudah dalam manajemennya gitu. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ke contoh awal, nah kalau misalkan kondisinya seperti ini tuh kita balik lagi kalau misalkan tidak punya user password yang bisa masuk ke sini buat manage ini, kita akan susah dalam manage bandwidth yang kita punya gitu. Atau mungkin kalau misalkan wifi kita bocor terus dipakai ke orang random di luar sana gitu, di luar rumah kita juga bisa sangat kerepotan lah gitu kalau misalkan. Adapun kalau misalkan kita punya aksesnya, kita balik lagi akan sangat ribet dalam memanage itu. Kalau misalkan tiba-tiba user passnya diganti sama pihak ISP-nya gitu, kita juga bakal jadi tidak sefleksibel yang di ini kedua lah gitu. Kalau misalkan apalagi kalau misalkan kita tidak aware dengan pembagian bandwidth, kita contoh langganan 20 mega semuanya masuk ke sini semua, ya otomatis semuanya bakal rebutan gitu. Nah, untuk di video kali ini khusus kita akan menggunakan router yang dari brand Mikrotik ya. Jadi Mikrotik adalah sebuah brand ya dari sebuah perusahaan networking ya yang memproduksi alat-alat networking seperti router, access point, kemudian juga switch dan banyak lah gitu. Nah, ini dengan Mikrotik ini kita perlu yang namanya memanage ya, dan perlu namanya software ya, software dalam memanage. Sebenarnya untuk Mikrotik sendiri itu bisa pakai SSH, bisa pakai Winbox, bisa pakai browser gitu dalam servisnya ya. Nanti kita di video-video selanjutnya nanti kita juga akan bahas itu mengenai service. Cuman untuk permulaan kita memerlukan software atau aplikasi yang namanya Winbox. Jadi kita masuk dulu ke buka saja web browser yang kalian favoritkan atau yang kalian punya. Kita masuk ke website Mikrotiknya. Mikrotik, oke. Nah, kita klik saja. Kemudian kita ke software. Setelah masuk ke halaman utamanya, kita masuk ke software, tab software. Setelah itu pilih Winbox. Nah, ini aplikasi yang akan kita jadikan untuk memanage router atau perangkat Mikrotik yang kita punya gitu. Kita download saja. Setelah downloadnya selesai, nanti kita tinggal buka saja. Oke. Ini allow aja. Oke. Bentar. Nah, setelah masuk ke sini, kita perlu
menghubungkan antara router dengan laptop yang kita punya. Kalau misalkan sudah terhubung, maka di sini kita akan langsung bisa di negbor ini, di tab negbor ini kita bisa langsung mendeteksi si router MikroTik yang kita punya gitu. Kita langsung konekkan saja. Oke. Setelah itu kita bebas mau bikin apapun di router ini, konfigurasi ini sesuai dengan kebutuhan kita akan bebas untuk melakukannya gitu, dibandingkan kita harus memanage networking kita di modem ISP-nya langsung gitu. Apalagi kalau misalkan kita tidak punya, balik lagi ya, kita tidak punya user pass, kita tidak dikasih sebagai user, itu juga akan jauh lebih sulit gitu. Nah ini kan di Windows ya. Bagaimana kalau dengan kalian yang pakai Linux gitu, Linux desktop? Ini kan Windows. Kita langsung saja ke Linux desktopnya. Ini Linux Mint yang kita jadikan server buat KSOS ya, buat belajar. Nah, sama seperti di Windows, kita tinggal masuk saja ke Firefox atau ke web browser yang kita punya, kemudian kita masuk ke tab software, kemudian kita langsung download Winbox-nya di sini. Cuman ini kan untuk Windows ya. Ini kan untuk Windows gitu. Sementara yang kita gunakan adalah Linux. Maka yang perlu kita lakukan setelah mendownload itu kita harus install Wine-nya dulu. Jadi Wine itu adalah aplikasi atau software untuk bisa membuka aplikasi-aplikasi Windows. Tidak semua, hanya beberapa, termasuk Winbox ini bisa dibuka oleh Wine gitu. Kalau misalkan sudah ada Wine-nya, tinggal nanti kita praktekkan ya. Ini kita Wine-nya dulu, install Wine-nya dulu. Kita tinggal masuk ke terminal. Setelah masuk ke terminal itu kita akan install Wine-nya. Tinggal ketik aja sudo apt install Wine. Nah, oke, kita masukkan passwordnya. Tunggu sampai instalasi selesai gitu, proses download dan instalasinya selesai. Sini perlu ada pertanyaan, do you want continue? Yes, kita ketik ya, kemudian enter. Nah, kita tunggu proses instalasinya selesai. Ini lagi ngedownload dulu package-nya. Oke, nah di sini proses instalasi Wine-nya sudah selesai kan ya. Nah, setelah itu kita cek dulu file Winbox yang sudah kita download sebelumnya. Nah, ini kan biasanya dari browser itu defaultnya masuk ke folder downloads ya. Kemudian kita tinggal kopikan saja. Copy. Kemudian pindahkan paste di Homey. Kita paste di sini. Jika sudah, kita balik lagi ke terminal, kemudian kita ketik wine winbox 64.exe. Sorry, pakai sudo ya. Kita clear dulu. Sudo wine winbox.exe. Oke, tunggu Wine-nya bekerja. Jika sudah, maka
Winbox di sini sudah bisa terbuka. Jadi kita di sini di Neighbor sudah ada contoh, kita masukkan saja. Oke, downloading description. Nah, sini sudah bisa kita buka. Kita bisa menggunakan Winbox di Linux desktop itu menggunakan software Wine ya. Oke, mungkin segitu dulu di video kita saat ini. Jangan lupa untuk nonton video-video berikutnya di Tekno Ed Studio. Bye bye.